Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Fatara Slarasti dengan nomor NIM 19059154. Nah, jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai tips negosiasi. Nah, sebelum itu kita mesti tahu dulu dong apa itu negosiasi. Nah, jadi teman-teman, negosiasi itu adalah suatu semacam pertemuan gitu kan antara dua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing mereka itu punya kepentingan, punya kebutuhan, dan masing-masing itu akan melakukan negosiasi ya, maksudnya itu saling berkomunikasi gitu kan, dan berdiskusi gitu untuk mencari solusi gitu, agar kedua belah pihak itu mendapatkan keuntungan masing-masing gitu. Nah, jadi dalam melaksanakan negosiasi ini teman-teman ada beberapa tips nih yang dapat kita ikuti agar negosiasi kita bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Nah, jadi yang pertama yang dapat kita lakukan adalah kita harus pahami terlebih dahulu apa kebutuhan kita. Jadi kita harus mesti tahu dulu nih apa kebutuhan kita, apa yang ingin kita capai dengan negosiasi tersebut. Gitu, misalnya saja kita pergi ke toko nih gitu kan, kemudian bakal ada negosiasi di sana kan, karena kita ingin membeli sesuatu produk, misalnya laptop gitu kan atau HP. Jadi kita harus paham dulu kita maunya laptop yang seperti apa, dengan harga atau budget yang bagaimana, dan kualitas yang seperti apa gitu. Lalu teman-teman, yang kedua kita mesti pahami juga kebutuhan lawan gitu. Nah, di sini maksudnya tentu misalnya sekarang kita jadi pembeli, berarti kita kan negosiasi sama penjual berarti ya. Nah, jadi kita tentu juga harus memahami si penjual itu kebutuhannya apa gitu kan. Kalau masalah jual beli, tentu si penjual ini dapat kita pastikan bahwa dia ingin mendapatkan laba gitu ya dari hasil penjualan produk-produk mereka. Lalu yang ketiga itu yang adalah memberikan informasi lengkap kepada lawan negosiasi gitu. Misalnya kita datang ke toko nih, lalu kita sampaikan apa maksud kita ke toko tersebut. Kita pengen cari laptop dengan merek ini gitu, kualitasnya ini, lalu harga dari segini sampai segini gitu kan. Lalu si penjual tadi pun juga akan memberikan informasi gitu kepada kita mengenai apa saja sih laptop yang ada di toko mereka gitu kan. Bagaimana kualitas masing-masing laptop tersebut, lalu apa keunggulan dan kelemahan masing-masing produk dan sebagainya gitu, termasuk dengan harga macam-macam merek laptop tersebut. Nah, lalu tips yang keempat adalah kita itu jangan fokus pada harga murah gitu teman-teman. Jadi harga murah itu belum tentu bagus gitu, karena seringkali harga itu menunjukkan kualitas dari barang yang akan kita beli. Jadi biasanya bisa saja di dalam negosiasi tersebut kita bakal akhirnya mungkin membayar agak mahal, namun kita mendapatkan kualitas yang lebih baik, kualitas yang sangat bagus gitu, daripada kalau misalnya kita beli harga yang murah tapi akhirnya tidak tahan lama dan perlu perbaikan ini segala macam, kan akhirnya kita menambah biaya perbaikan gitu kan, dan budgetnya juga bisa jadi malah lebih besar gitu kan dari laptop yang mahal tapi bagus tadi gitu. Kemudian yang kelima, tips yang kelima adalah sebaiknya sebelum melakukan negosiasi kita harus survei harga pasar gitu. Jadi misalnya kita mau beli laptop tadi gitu ya, maka kita harus survei dulu nih berapa sih harga pasaran laptop gitu. Kita kan ada Google gitu kan, atau ada marketplace, misalnya Shopee lah, Lazada dan sebagainya. Kita dapat memanfaatkan itu semua untuk mendapatkan informasi harga pasaran produk atau barang-barang yang ingin kita beli gitu. Lalu yang keenam tipsnya adalah memahami posisi tawar-menawar kita atau bargaining power. Jadi di dalam negosiasi itu ada bargaining powernya itu bisa si pembeli itu lebih tinggi, kemudian si penjualnya lebih rendah gitu. Dalam artian bisa jadi si pembeli bisa lebih kuat gitu daya
negosiasinya daripada si penjual, karena dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya mungkin pada saat pandemi sekarang gitu ya, banyak toko yang bisa dibilang pelanggannya sepi gitu kan, padahal yang menjual laptop misalnya tadi itu banyak gitu, lalu datanglah orang yang ingin bernegosiasi pengen membeli laptop dengan harga yang ya lebih murah dari biasanya gitu kan, maka mungkin penjual bisa berpikir bahwa dia perlu mengalah sedikit gitu daripada si pelanggan ini pergi ke toko lain gitu kan. Kalau pelanggan pergi ke toko lain tentu mereka tidak jadi bertransaksi gitu kan. Nah, itu salah satu contoh bargaining power-nya gitu. Kalau si pembeli yang lebih kuat daripada si penjualnya. Nah, jadi begitu ya teman-teman, beberapa tipsnya ada 6 tadi itu. Nah, untuk lebih memahaminya, maka setelah ini akan ada contoh praktik negosiasi yang saya lakukan bersama rekan saya, Nurul Rasadina Maulana, dan teman-teman bisa menyaksikan video tersebut setelah tips yang saya sampaikan tadi. Nah, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rasadina Maulana dan teman saya Fatara Larasti. Di sini kami akan membuat video mengenai praktik negosiasi. Nah, peran saya di sini adalah sebagai penjual dan teman saya sebagai pembeli. Langsung saja kita tonton video praktik negosiasi kami. Assalamualaikum, selamat siang, Mbak. Waalaikumsalam, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Oh iya, Mbak, ini berhubung sudah menjelang Lebaran ya, jadi saya mau cari gelas untuk tamu nih, Mbak, yang kecil aja sih, cuman unik gitu, ada motifnya dan ada gagangnya juga gitu. Ada nggak, Mbak, di sini? Oh, seperti ciri-ciri yang Mbak sebutkan tadi, kami punya 2 jenis produk. Yang pertama, ada gelas ini, dia berwarna coklat, berbahan keramik. Motifnya cuma satu, motif di depan. Nah, kami ada produk yang untuk produk ini harganya sebesar 80.000 untuk satu lusinnya. Nah, kami ada produk yang kedua. Ini berbahan kaca, ada motif emas di sekelilingnya, Mbak. Ini harganya 120.000 karena lebih tahan dan lebih kuat, Mbak. Mbak mau pilih yang mana antara 2 ini, Mbak? Oh gitu ya, Mbak. Sepertinya sih saya tertarik yang gelas warna putih tadi deh, Mbak. Harganya berapa tadi? 120.000 ya per lusin? 120.000 untuk satu lusinnya. Menurut saya sih itu kemahalan, Mbak. Dan karena pernah saya survei nih, Mbak, harga gelas yang putih itu kalau di marketplace harganya satu lusin cuma 90.000-an, Mbak. Gimana kalau harganya lebih dikurangi lagi gitu, Mbak, dari 120.000? Bisa kurang nggak, Mbak? Oh gitu ya, Mbak. Iya, produk di toko kami ini sudah terjamin kualitasnya, Mbak. Tidak gampang pecah dan tahan lama. Nah, makanya harganya itu sedikit lebih mahal mungkin dari yang Mbak survei ya. Nah, tapi untuk harga pasnya mungkin saya bisa kasih 110.000 nih untuk Mbak. Gimana, Mbak? 110 ya. Tapi saya yakin Iya. sih, Mbak, yang saya lihat di marketplace itu gelasnya memang sama persis sama yang Mbak jual ini gitu loh. Jadi kalau saya sih menawarkan harganya 100.000 per lusin aja deh, Mbak, gitu. Kalau sekiranya Mbak mau, nggak apa-apa. Saya beli, saya bungkus nih satu lusin. Tapi kalau misalnya nggak mau ya, sepertinya saya lihat dulu ya, Mbak. Saya coba cari toko lain dulu. Gimana, Mbak? Gimana ya? 100.000 tadi ya, Mbak? Iya, Mbak. Oke deh, 100.000. Tapi ini untuk Mbak doang ya, kami kasih. Mungkin di sini Mbak pelanggan spesial pertama kami nih. Oh, saya gitu. kasih di harganya 110.000. Mau berapa lusin, Mbak? Satu aja cukup, Mbak. Oke, berarti satu lusin ya, Mbak. Saya langsung bungkus ya, Mbak. Terima kasih sudah belanja di toko kami. Siap, saya tunggu di kasir ya, Mbak. Terima kasih. Silakan ditunggu. Sama-sama. Baiklah, sekian praktik negosiasi yang kami lakukan. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.